Selamat datang di channel Denny Akbar. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 254. Setelah selesai mengucapkan kata-katanya, perawakan Austin yang tinggi dan kekar itu berjalan masuk ke dalam ruangan dengan bangga. Setiap kali dia melangkah seolah-olah sedang menginjak hati semua orang. Setiap langkahannya dapat membuat orang-orang di ruangan itu merasakan sedikit tekanan. Saat Austin tiba di ruang tengah tersebut, ke-10 kepala keluarga dari 10 keluarga terpandang itu langsung tak berani mengangkat kepalanya dikarenakan auranya yang begitu luar biasa. Ini adalah aura dari Raja Pertama Kota Carson. Apa artinya 10 keluarga terpandang itu? Bahkan dengan bercanda saja dia sudah dapat membuat mereka semua menghilang dan lenyap seperti abu. Dia adalah pria terhormat dan terhebat yang benar-benar tak tertandingi. Si penatua Yu itu tiba-tiba membuka matanya. Lalu dengan perlahan dia berdiri dan menatap Austin dengan kepala terangkat. Aku sama sekali tidak menyangka bahwa masalah sepele keluarga Yu kami ini bahkan telah mengejutkan Tuan King. Apakah Tuan King datang ke sini untuk membela si Reva ini? Tanya si penatua Yu dengan suara dingin. Austin mencibir. Rubah tua, tak perlu memancing aku. Tuan Li tidak memerlukan bantuan aku. Kebenaran dan keadilan ada di dalam hati orang masing-masing. Jika Tuan Li benar-benar seorang pembunuh dan aku malah membantunya, ini baru disebut membela. Dan karena Tuan Li bukanlah seorang pembunuh jadi aku datang ke sini untuk menjadi saksi dan melihat persidangan yang adil. Si penatua Yu langsung tampak jelek air mukanya. Dia menggertakkan giginya dan berkata, karena Tuan King ingin melihat persidangan yang adil maka keluarga Yu kami tentu saja akan menunjukkan persidangan yang adil kepadamu. Tetapi karena sudah larut malam tak ada gunanya lagi melanjutkan persidangan ini. Lebih baik besok. Austin langsung menyela ucapannya, Martin Yu, berhentilah berbicara omong kosong kepadaku. Aku hanya ingin menanyakan satu hal, apakah menurutmu Tuan Li adalah pembunuhnya? Jika menurutmu dia memang pembunuhnya maka mari kita lanjutkan tayangan videonya. Jika tidak, sebaiknya kau ucapkan kata-kata yang adil. Seumur hidupmu hanya suka menunda-nunda dan bersikap pelin-pelan. Tidak heran keluarga Yu yang dipimpin oleh kau semakin lama semakin buruk saja. Mendengar ucapannya, si penatua Yu hampir muntah darah. Selama ini tak ada seorang pun yang berani berbicara seperti itu kepadanya. Tetapi di depan Raja Pertama Kota Carson, dia sama sekali tidak berani membantah sepatah kata pun. Lalu setelah menghela nafas dalam-dalam, si penatua Yu itu menggertakkan giginya dan berkata, sekarang sebenarnya semua sudah terlihat sangat jelas. Setelah menonton tayangan video Li tadi, kita semua sudah tahu bahwa Tuan Li bukanlah seorang pembunuh. Tetapi pembunuh yang sebenarnya adalah orang lain. Anya langsung tersenyum. Lalu dia berdiri dan berkata, Tuan Li, selamat. Akhirnya kau mendapatkan kembali nama baikmu. Reva mengangguk sambil tersenyum. Kemudian Brett berkata dengan perlahan. Karena Tuan Li bukan pembunuhnya, bukankah sudah sepatutnya keluarga Yu kalian meminta maaf kepada Tuan Li? Si penatua Yu langsung tampak begitu dingin ekspresinya dan berkata, Tuan Mon, aku tidak terlalu mengerti dengan apa yang kau katakan. Salah satu anggota keluarga Yu kami meninggal dan semua bukti mengarah ke Reva. Tentu saja wajar bagi kami untuk menyelidiki dia. Aku tidak mengerti, apakah salah jika kami menyelidiki seorang tersangka? Brett, tentu saja investigasi boleh dilakukan tetapi bagaimana cara keluarga kalian menyelidikinya? Apakah kau benar-benar tidak tahu? Apakah kalian sama sekali tidak tahu bagaimana anggota keluargamu telah membuat onar di perusahaan farmasi Su? Dan bagaimana mereka memfitnah reputasi Tuan Li? Kau juga sudah katakan bahwa Tuan Li hanyalah seorang tersangka.
Sebelum masalah ini dikonfirmasi dengan benar, bukankah kalian sudah menghina Tuan Li beserta keluarganya sampai seperti itu? Si Penatua Yu itu langsung terdiam. Setelah beberapa saat dia mengibaskan tangannya dan berkata, "Semua ini dilakukan oleh Rio. Aku juga tidak tahu. Rio, kau memang sudah kelewatan. Cepat minta maaf kepada Tuan Li." Rio langsung tampak bingung dan bertanya-tanya, bukankah semua ini kau yang memintaku untuk melakukannya? Mengapa malah dia yang disuruh minta maaf kepada Reva pada akhirnya? Batin Rio. Tetapi, dia juga hanya bisa menundukkan kepalanya dan meminta maaf. Tuan Li, maafkan aku. Reva mengibaskan tangannya dan berkata, Rio, tak perlu meminta maaf. Mari kita bahas masalah kompensasi. Aku sudah bilang bahwa kau harus memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami oleh keluargaku. 3 miliar dolar, ingat. Karena sudah terbukti bahwa aku bukan pembunuhnya, jadi kau harus membayar uang ini. Bab 255. Rio tertegun sejenak. Dia mengira bahwa ucapan Reva yang sebelumnya hanyalah pepesan kosong, jadi dia tidak terlalu mempedulikannya ucapan-ucapan Reva itu. Sekarang setelah keadaan berbalik dengan begitu dahsyat, dia baru sadar bahwa ucapan Reva bukan pepesan kosong. Dia sudah merencanakannya sejak lama. Apa kau sudah gila? 3 miliar dolar, kau juga berani mengatakannya? Kami hanya mengadilimu sebagai tersangka saja dan paling-paling hanya untuk membuktikan bahwa kau bukan pembunuh. Atas dasar apa kau ingin kami membayar 3 miliar dolar? Rio berkata dengan mendesak. Reva menggelengkan kepalanya dan berkata, mengadili aku sama sekali tidak masalah. Tetapi, kau telah memfitnah Farmasi Su dan juga memfitnah aku. Jadi kau harus memberikan penjelasan untuk hal-hal tersebut. Rio langsung menggertakkan giginya dan berkata, itu juga tidak perlu sampai 3 miliar. Memangnya berapa nilai perusahaan Farmasi Su kalian? Bahkan jika digadaikan pun palingan hanya bernilai puluhan ribu dolar saja. Dan itu sudah lebih dari cukup. Mengapa harus sampai 3 miliar dolar? Reva mencibir dan bertanya, Rio, biarkan aku bertanya kepadamu. Apakah bukti-buktimu itu bisa membuktikan bahwa aku adalah pembunuhnya? Lalu Rio membuka mulutnya dan terdiam kembali. Tadinya mereka begitu penuh percaya diri, tetapi sekarang mereka baru sadar bahwa bukti-bukti mereka ini sama sekali tidak berguna. Reva kemudian melanjutkan, bukti-bukti yang kau miliki itu tidak dapat membuktikan bahwa aku adalah pembunuhnya. Tetapi kau malah telah menyeret aku ke sini untuk diadili dan bahkan masih ingin membunuhku. Dengan kata lain, yang kau inginkan adalah nyawaku. Dan aku yang jelas-jelas bukan pembunuhnya malah harus mempertaruhkan nyawaku untuk diadili. Kompensasi 3 miliar, apakah terlalu banyak? Lalu Rio dengan sangat marah berkata, kau hanya meracau. Setelah membuktikan bahwa kau bukan pembunuhnya, tentu saja kami juga akan melepaskanmu. Siapa bilang aku harus membunuhmu? Dan Brett langsung berkata, itu karena Tuan Li sendiri yang membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Jika Tuan Li tidak mampu membuktikan bahwa dia tidak bersalah, bukankah dia harus mati sia-sia? Rio langsung terdiam dan berdalih. Tetapi kami kan tidak membunuhnya. Brett lalu mencibir, kalau begitu apakah maksudnya kau harus membunuhnya dulu baru mau membayar 3 miliar dolar? Rio, bagaimana kalau aku membunuhmu dan setelah itu baru membayar 3 miliar? Si Penatua Yu langsung mengernyitkan keningnya dan berkata, Tuan Mon, sepertinya ucapanmu itu terlalu sombong. Bagaimanapun juga masalah ini adalah urusan keluarga Yu kami. Dan tampaknya Tuan Mon tidak terlalu cocok untuk ikut campur dalam masalah ini, kan? Brett, tentu saja aku tidak akan ikut campur dalam urusan keluarga Yu.
Tetapi Tuan Li adalah temanku dan aku tidak bisa mengabaikan masalah dia. Singkatnya, 3 miliar dolar itu dibayar atau tidak. Wajah si Penatua Yu tampak dingin dan berkata, Tuan Mon, apakah kau sedang merampok dengan paksa sekarang? Kemudian Austin berkata, bukan merampok tetapi hanya meminta keadilan. Tuan Li adalah temanku. Dia sudah dijebak, ditindas dan juga difitnah oleh kalian. Dan hampir saja dia kehilangan nyawanya di tangan keluarga Yu. Sekarang dia hanya menginginkan kompensasi sebanyak 3 miliar dolar. Aku sama sekali tidak merasa ada yang salah. Lalu Rio dengan marah berkata, tetapi itu juga tidak perlu sampai 3 miliar dolar. Bahkan dengan nyawanya itu apakah bisa dijual dengan harga 3 miliar dolar? Austin mencibir, jadi menurutmu sebuah nyawa tidak bernilai 3 miliar dolar? Kalau memang seperti itu, maka aku akan membayar 3 miliar dolar untuk nyawamu. Dan juga Martin Yu, aku juga membayar untuk nyawamu sebesar 3 miliar dolar. Bagaimana? Ucapan Austin yang terakhir itu diucapkan dengan sangat kencang dan bergema di ruangan itu seperti suara guntur saja. Segera setelah itu, tampak sekelompok orang yang bergegas masuk dari depan pintu. Masing-masing dari mereka membawa kotak yang besar ke ruangan itu. Orang-orang ini langsung meletakkan semua kotak itu di lantai dan menumpuknya seperti sebuah bukit kecil. Setelah mengaturnya dengan baik kemudian mereka membuka kotak-kotak itu. Dan seketika terjadi keriuhan di ruangan tersebut. Mata semua orang langsung melebar. Kotak-kotak ini dipenuhi dengan uang kertas 100 dolar. Dengan begitu banyak kotak yang penuh dengan uang, kira-kira berapa banyak jumlah semua uang tersebut? Kemudian Austin menunjuk ke kotak-kotak itu dan berkata, di sini ada 30 miliar. Aku akan membeli 10 nyawa dari keluarga Yu kalian. Anda mau menjualnya atau tidak? Sebuah teriakan keras mengguncang para hadirin. Semua orang yang ada di ruangan itu langsung tercengang oleh adegan ini. Sekarang, mereka baru benar-benar tahu seberapa kuat dan mendominasinya raja pertama kota Carson ini. Bab 256. Wajah si Penatua Yu tampak pucat. Meskipun keluarga Yu merupakan salah satu keluarga dari 10 keluarga terpandang itu tetapi di depan Austin, mereka itu tak ada apa-apanya sama sekali. Austin telah menyerukan mau membeli 10 nyawa anggota keluarga mereka di depan keluarga Yu-nya. Apa yang bisa dia lakukan? Dan pada saat ini, Rio berkata dengan enggan, Austin, dia sendiri yang mengatakan bahwa dia ingin menggunakan nyawanya untuk menukar 3 miliar itu. Keluarga Yu kami kan tidak mengatakan seperti itu. Selain itu, apakah nyawanya bisa dibandingkan dengan nyawa anggota keluarga Yu kami? Mendengar ini, si Penatua Yu hampir muntah darah dan berteriak dengan marah. Diam kau. Rio tampak bingung karena dia tidak tahu apa kesalahannya. Lalu Austin melirik dan berkata dengan dingin, kenapa? Apakah teman Austin tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Yu kalian? Rio, apakah kau terlalu memandang tinggi dirimu sendiri atau kau terlalu memandang rendah diri Austin ini? Ekspresi Rio langsung berubah dan akhirnya dia mengerti mengapa si Penatua Yu itu barusan memakinya. Ketika dia mengatakan ucapannya tadi itu seolah-olah telah menghina raja pertama kota Carson. Dan si Penatua Yu dengan tak berdaya menghela nafas dan berkata, Tuan King, karena dia adalah temanmu tentu saja nyawanya berharga 3 miliar dolar. Adik kelima, buatlah pengaturan untuk kompensasinya. Dan juga sampaikan permintaan maafku kepada Tuan Li. Semua orang yang berada di ruangan itu langsung tampak gelisah. Seluruh anggota keluarga Yu langsung menundukkan kepala mereka. Kemudian Austin mencibir, Martin Yu, kau memang cukup bijaksana.
Tetapi, putramu itu telah sangat menghina aku. Dan seharusnya kau memberikan aku penjelasan mengenai masalah ini, kan? Si Penatua Yu. Apa yang Tuan King ingin aku jelaskan? Austin. Tadinya aku pikir akan membeli nyawanya dengan harga 3 miliar dolar. Tetapi karena kau sudah bersedia untuk meminta maaf jadi aku akan mengampunimu sedikit. Patahkan seluruh gigi di mulutnya dan aku tidak akan membahas masalah ini lagi. Ekspresi wajah si lelaki tua dari keluarga Yu itu tampak pucat dan akhirnya dia melambaikan tangannya kemudian berkata, karena dia sudah berani menghina Tuan King maka dia pantas mendapatkannya. Pengawal, sesuai dengan perintah Tuan King, patahkan seluruh gigi yang ada di mulutnya. Rio tampak bergidik dan berkata, Papa, ampun Pak, ampuni aku. Si Penatua Yu kemudian memejamkan matanya. Hatinya juga terasa sakit tetapi tak ada yang bisa dia lakukan. Jika Rio tidak mengucapkan kata-kata itu tadi mungkin hal ini juga tidak akan terjadi. Tetapi karena dia sudah mengatakannya maka dia harus dihukum. Tak lama kemudian keluarga Yu memberikan sebuah kartu kepada Reva dan keluarga Yu akan mentransfer 8 miliar ke dalam kartu itu. Ini adalah akhir dari masalah tersebut. Dan flash drive Reva juga ditinggalkan di sana. Dan mengenai bagaimana keluarga Yu akan menyelesaikan masalah ini dengan meregatta, itu adalah sepenuhnya urusan keluarga Yu. Austin dan Brad melihat bahwa masalahnya telah selesai, jadi mereka pun membawa pergi orang-orang dan anak buah mereka kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada Reva. Reva tidak langsung pergi. Dia berlari ke halaman belakang untuk menjemput Nara dan yang lainnya. Beberapa anggota keluarga Su itu dikurung di sebuah ruangan di halaman belakang. Nara tampak sangat cemas sehingga dia mondar-mandir terus. Hana mencibir dan berkata, Kak, mengapa kau begitu panik? Bukankah kau percaya bahwa Reva bukan seorang pembunuh? Lalu kenapa sekarang kau menjadi begitu tidak percaya diri? Tidak apa-apa, kakak iparku itu pasti akan hidup 100 tahun. Bahkan lebih panjang umur daripada seekor bajingan, hahaha. Mendengar ucapan yang sarkastik ini, wajah Nara langsung memucat. Hiro juga berkata dengan nada dingin, masih bilang hidup 100 tahun. Kurasa sebentar lagi kita sudah harus mengumpulkan mayatnya. Nara tampak sangat marah dan berteriak, Hiro, apa yang kau katakan? Hana langsung berkata, memangnya apa yang dia katakan itu salah. Buktinya cukup meyakinkan. Keluarga Yu pasti akan membunuh si Reva itu malam ini. Tetapi, aku sih sudah pasti tidak akan mau mengumpulkan mayatnya. Lalu Axel juga mengangguk dengan perlahan dan berkata, ucapannya benar. Keluarga kita tidak ada hubungannya dengan dia. Tidak seorang pun dari keluarga Su yang diizinkan untuk mengambil mayatnya. Kalau tidak, langsung keluar saja dari keluarga Su aku dan jangan menganggap aku sebagai ayah kalian lagi. Nara sangat panik dan berkata, Pak, mengapa kau berbicara seperti itu? Selama ini dia selalu memikirkan keluarga Su kita. Dan sampai saat ini pun dia masih meminta kompensasi untuk keluarga kita. Tidak bisakah kalian mendoakan Reva lebih baik lagi? Alina langsung cemberut dan berkata, siapa juga yang ingin kompensasi darinya? Hari ini aku akan meninggalkan pesan aku di sini. Meskipun dia ingin memberikan kompensasi, aku juga tidak akan melihatnya sedikit pun dan aku juga tidak akan menggunakan kompensasi itu sepeser pun. Bersambung. Jangan lupa subscribe dan like-nya. Terima kasih.